Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, semoga kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada suatu hari di kota Baghdad, seorang saudagar kaya raya meninggal dunia secara tiba-tiba. Ia meninggalkan harta berlimpah berupa rumah besar, perhiasan, unta-unta dagang, serta kantong-kantong emas. Namun yang paling berharga adalah sebentuk cincin bermata zamrud yang konon membawa keberuntungan dan kejayaan. Saudagar itu tidak memiliki anak laki-laki, hanya dua anak perempuan dari dua istri berbeda. Mereka tinggal di tempat terpisah, dan hubungannya tidaklah akur. Ketika sang ayah wafat, para tetua keluarga mengumpulkan semua warisan untuk dibagikan. Namun timbul masalah besar ketika keduanya mengklaim cincin zamrud warisan itu sebagai hak mereka masing-masing. Cincin itu selalu diberikan ayah kepadaku saat aku kecil. Itu milikku, kata anak pertama. Itu bohong. Ayah berkata padaku, bahwa cincin itu akan menjadi simbol keberlangsungan keluargaku, bantah anak kedua. Tak ada surat wasiat, tak ada saksi, hanya satu cincin dan dua pengakuan. Masalah ini sampai ke pengadilan. Sang hakim mencoba bertanya kepada para pelayan, tetangga, dan kenalan sang saudagar. Namun tak ada satupun yang bisa memastikan siapa yang benar. Semuanya tahu saudagar sangat menyayangi kedua putrinya. Akhirnya, hakim pun menyerah dan membawa masalah ini ke hadapan raja. Sang raja menghela napas panjang, merasa bosan dengan perkara semacam ini. Tapi karena ini menyangkut keluarga terpandang, ia tidak bisa mengabaikannya. Lalu, seperti biasa jika tak menemukan jalan keluar, ia pun memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kata raja, dua wanita mengaku sebagai pemilik cincin pusaka. Keduanya mengaku punya bukti emosional. Tapi tak ada catatan tertulis. Tak ada saksi. Aku ingin engkau menyelesaikan masalah ini secara adil. Abu Nawas tersenyum tipis. Hamba butuh satu malam untuk merenung, Baginda, jawabnya. Baiklah, besok pagi, datanglah ke istana. Aku ingin keputusan yang bijak. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Di sana telah berkumpul sang raja, para penasihat, dan dua wanita yang saling berseteru. Banyak warga juga hadir karena mendengar Abu Nawas akan menangani perkara warisan. Abu Nawas membuka sesi pengadilan dengan santai. Ia duduk bersila di lantai, lalu memandangi kedua wanita. Apakah kalian yakin bahwa cincin ini penting bagi hidup kalian? Tanya Abu Nawas. Kami yakin, jawab mereka serempak. Baiklah, kata Abu Nawas sambil berdiri. Cincin ini tidak sekadar benda. Ia simbol dari kasih sayang seorang ayah. Maka hanya yang paling mencintai ayahnya dengan tulus yang pantas memilikinya. Ia lalu mengambil cincin itu dan memanggil seorang pandai besi. Bawakan palumu dan pecahkan cincin ini menjadi dua bagian. Satu bagian untuk masing-masing wanita. Seluruh ruangan hening. Wanita pertama langsung berdiri, wajahnya merah padam. Bagus, kalau begitu adil. Kami masing-masing dapat setengahnya. Tapi wanita kedua mendadak berlutut. Ia menangis sambil berkata, tidak, jangan hancurkan cincin itu. Biarlah dia saja yang memilikinya. Aku tidak mau kenangan ayah dihancurkan. Biarlah aku kehilangan cincin, asal tidak kehilangan nilai kasih sayang yang terkandung di dalamnya. Abu Nawas tersenyum dan memerintahkan pandai besi untuk mundur. Sudah cukup, aku tahu siapa yang tulus mencintai ayahnya. Cincin ini milikmu, kata Abu Nawas sambil menyerahkan cincin itu kepada wanita kedua. Wanita pertama berteriak marah, tapi semua yang hadir tahu bahwa ia hanya menginginkan cincin itu demi warisan, bukan karena kenangan terhadap ayahnya. Raja sangat kagum dengan keputusan Abu Nawas. Para penasihat kerajaan bertepuk tangan. Warga pun lega karena kebenaran telah ditegakkan tanpa kekerasan atau pertumpahan darah. Wanita kedua menerima cincin itu dengan air mata haru. Ia mencium cincin itu dan berkata, terima kasih, ayah. Terima kasih, Abu Nawas. Sementara itu, wanita pertama diperintahkan untuk diperingatkan keras dan dijauhkan dari hak waris lainnya. Raja pun sekali lagi menawarkan jabatan sebagai penasihat kerajaan kepada Abu Nawas. Namun seperti biasanya, Abu Nawas menolak dengan halus. Hamba hanya ingin menjadi rakyat biasa yang bisa membantu Baginda dari luar istana. Kekuasaan bisa mengaburkan nurani. Raja tertawa dan berkata, maka engkau memang layak disebut orang bijak. Sejak saat itu, cincin pusaka itu menjadi simbol kejujuran dan kasih sayang.
Dan kisah Abu Nawas menyelesaikan perebutan warisan itu menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Di kota Baghdad, nama Abu Nawas kembali harum sebagai penyelamat akal sehat dan hati nurani. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang tenang di Baghdad, pasar utama kota tampak ramai seperti biasa. Para pedagang membuka lapak, pembeli hilir mudik, dan suara tawar-menawar bersahutan. Namun hari itu, keramaian pasar terganggu oleh suara pertengkaran sengit. Dua orang pedagang, yang dikenal warga sebagai Hamid dan Khalil, tengah berseteru hebat di depan sebuah peti besar. Peti itu tampak tua dan berdebu, tapi tampaknya sangat berharga. Keduanya saling tarik-menarik dan berteriak-teriak, masing-masing mengaku bahwa peti itu adalah milik mereka. "Ini peti peninggalan pamanku," seru Hamid. "Bohong, ini peti yang hilang dari gudangku 2 tahun lalu," teriak Khalil. Kerumunan pun mulai terbentuk. Para pedagang lain mencoba melerai, tapi sia-sia. Mereka akhirnya dibawa ke balai kota, dan masalah ini diserahkan kepada hakim. Namun, hakim pun dibuat bingung. Tak ada bukti tertulis, tak ada saksi yang jelas, hanya klaim dan emosi. Maka, seperti biasa, nama Abu Nawas pun disebut sebagai orang terakhir yang bisa menyelesaikan perkara ini. Abu Nawas dipanggil ke balai kota. Ia datang dengan santai seperti biasa, membawa tongkat kayu dan senyum kecil di wajahnya. Ia mendengarkan kedua pihak bertutur panjang lebar. Setelah mendengar semua dengan saksama, Abu Nawas berkata, "Aku ingin melihat isi peti itu terlebih dahulu." Peti itu dibuka di hadapannya. Di dalamnya, ada kain sutra mahal, permata, serta sebuah kotak kecil dari emas. Terlihat bahwa isi peti itu sangat berharga. "Apakah kalian tahu apa isi peti ini sebelumnya?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu persis. Ada kain sutra warna biru, dan permata berjumlah 7, kata Hamid cepat. Khalil tak mau kalah. "Tidak. Permata itu 9, dan kainnya bukan biru, tapi hijau tua." Abu Nawas hanya tersenyum. Ia meminta kedua pedagang itu meninggalkan ruangan selama 1 jam, karena ia ingin berbicara dengan peti tersebut secara pribadi. Begitu keduanya keluar, Abu Nawas menyuruh penjaga menutup pintu. Ia mengambil permata-permata dari dalam peti dan menyembunyikannya di balik jubahnya. Ia hanya menyisakan kain sutra dan kotak emas. Lalu ia keluar dan memanggil kedua pedagang kembali. "Aku telah berbicara dengan peti ini," kata Abu Nawas. "Berbicara?" tanya Hamid heran. "Iya, peti ini menyimpan rahasia, dan hanya bersedia mengungkapkan pada orang yang lembut dan sabar," jawab Abu Nawas kalem. "Tapi sekarang aku punya rencana. Jika kalian tak bisa membuktikan siapa pemilik sahnya, maka akan aku lelang isi peti ini dan hasilnya dibagi 2. Kedua pedagang tampak terkejut, tapi Hamid tampak setuju. "Baiklah, itu adil," katanya cepat. Namun Khalil tampak panik. "Tunggu, tidak, jangan dijual. Permata dalam peti itu, hilang. Di dalamnya ada 9 permata, 1 dengan tanda silang di permukaannya. Itu pemberian istriku." Abu Nawas segera membuka jubahnya, mengeluarkan 9 permata yang disembunyikan. Salah satunya memang memiliki tanda silang kecil. Semua orang terkejut. "Inikah yang kau maksud?" tanya Abu Nawas kepada Khalil. Khalil mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. "Ya, itulah permataku." "Kalau begitu, engkau pemilik sah peti ini," kata Abu Nawas tenang. "Dan engkau?" lanjutnya menatap Hamid, "hampir saja menipu seluruh kota demi sesuatu yang bukan milikmu." Warga yang menyaksikan pun bersorak. Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kebenaran bisa ditemukan dengan kecerdikan, bukan hanya kekuatan atau posisi. Khalil berterima kasih dan menangis haru. Ia bersujud kepada Abu Nawas, yang hanya mengangkatnya dan berkata, "Bangkitlah. Hanya yang jujur yang layak menjaga warisan." Hamid diminta untuk meminta maaf secara terbuka dan dilarang berdagang selama sebulan sebagai bentuk hukuman sosial. Raja yang mendengar kisah ini dari pengawal istana kembali kagum. Ia mengundang Abu Nawas ke istana dan lagi-lagi menawarkan posisi sebagai penasehat kerajaan. Tapi Abu Nawas, dengan gaya jenakanya, hanya menjawab, "Hamba takut jika terlalu dekat dengan kekuasaan, maka jarak hamba dengan kebenaran menjadi terlalu jauh." Begitulah kisah Abu Nawas menyelesaikan konflik antara dua pedagang. Di Baghdad, cerita ini tersebar luas dan menjadi pelajaran, bahwa kejujuran, kesabaran, dan kecerdikan akan selalu menang atas tipu daya. Cerita selanjutnya.
Suatu pagi yang cerah di istana Baghdad, seorang pengawal kerajaan berlari tergesa-gesa menghadap raja. Wajahnya panik dan keringat membasahi dahinya. "Baginda, kuda kesayangan Paduka hilang dari kandangnya." Raja terkejut dan murka. Kuda itu bukan sembarang kuda, ia adalah kuda Arab berwarna hitam legam, cepat dan kuat, hadiah dari raja negeri seberang. Raja sangat menyayangi kuda itu dan hanya mempercayakan perawatannya pada 3 orang pengurus kandang pilihan. Ketiga pengurus pun segera dipanggil dan ditanyai. Tapi ketiganya saling menuduh satu sama lain. Pengurus pertama berkata, "Pasti si nomor 2 yang mencuri. Semalam dia yang berjaga." Yang kedua membalas, "Tidak. Aku tidur di dekat kandang. Aku justru melihat nomor 3 keluar dari kandang saat fajar." Lalu pengurus ketiga berseru, "Aku justru sedang mengisi ember air di sumur." Pasti ini perbuatan nomor 1. Raja pusing bukan main. Tak ada bukti. Tak ada saksi selain ketiganya. Maka, raja pun memanggil Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan pakaian sederhananya, membawa tongkat, dan wajah tenang. Setelah mendengarkan cerita raja, ia hanya berkata, "Berikan hamba waktu 1 malam. Esok pagi, hamba akan mengungkap siapa pencurinya." Raja setuju. Malam itu, Abu Nawas memanggil ketiga pengurus ke sebuah ruangan di istana. Ia meminta ketiganya duduk berjejer. Di hadapan mereka, Abu Nawas menancapkan 3 batang tongkat kayu yang tampak identik. "Ini bukan tongkat biasa," katanya. "Ini adalah tongkat ajaib pemberian seorang sufi dari timur. Malam ini, tongkat yang dimiliki pencuri akan bertambah panjang 1 jengkal." Ketiganya diberi masing-masing 1 tongkat dan disuruh tidur di kamar yang berbeda. "Letakkan tongkat itu di samping kalian dan jangan ganggu apapun. Besok pagi, aku akan tahu siapa pencuri kuda itu." Pagi pun tiba. Abu Nawas memanggil mereka kembali dan meminta menunjukkan tongkat masing-masing. Ketiga tongkat itu diletakkan sejajar di atas meja. Semua orang terkejut. Salah satu tongkat justru lebih pendek 1 jengkal daripada yang lain. Abu Nawas menunjuk pemilik tongkat yang pendek itu, pengurus kedua, dan berkata, "Inilah pencuri kuda raja." Raja terkejut. "Bagaimana kau bisa tahu?" Abu Nawas menjelaskan, "Sebenarnya tongkat itu biasa saja, tidak ada keajaiban. Tapi aku menyebarkan cerita bahwa tongkat pencuri akan bertambah panjang. Maka pencuri akan khawatir, dan memotong tongkatnya sedikit untuk menyembunyikan perubahan." Dan benar saja, hanya 1 tongkat yang dipotong. Pengurus kedua pun gemetar dan akhirnya mengaku telah menjual kuda itu diam-diam ke seorang pedagang dari luar kota. Kuda raja berhasil ditemukan kembali oleh pasukan istana. Pencuri dihukum, dan 2 pengurus lainnya dibebaskan dengan nama baik mereka dipulihkan. Raja kembali takjub dengan kecerdikan Abu Nawas. "Engkau seperti cermin yang bisa memantulkan kebohongan," kata sang raja. Seperti biasa, raja pun menawarkan Abu Nawas jabatan tinggi sebagai kepala penyelidik kerajaan. Tapi Abu Nawas menolak dengan halus. "Hamba lebih suka mencari kebenaran dengan bebas, tanpa terikat jabatan. Sebab kadang yang bersalah justru yang berpangkat tinggi." Raja tertawa dan berkata, "Justru itu sebabnya engkau layak kuandalkan." Kisah Abu Nawas dan kuda sang raja menjadi perbincangan di seluruh Baghdad. Anak-anak menceritakannya di jalan-jalan, dan para pedagang menceritakannya saat rehat minum teh. Abu Nawas kembali membuktikan bahwa kejujuran, kecerdikan, dan sedikit trik psikologis bisa menyingkap tabir kebohongan. Cerita selanjutnya, di sudut kota Baghdad, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Syamsuddin. Ia dikenal dermawan, jujur, dan sukses. Namun, takdir berkata lain, Syamsuddin wafat secara mendadak, meninggalkan 3 orang anak laki-laki dan sebuah wasiat yang membingungkan. Di dalam surat wasiat itu tertulis, "Seluruh hartaku, termasuk 17 peti emas di ruang bawah tanah, harus dibagi kepada ketiga anakku sebagai berikut: anak sulung mendapat setengah bagian, anak kedua mendapat 1/3 bagian, dan anak bungsu mendapat 1/9 bagian." Masalahnya, 17 tidak bisa dibagi dengan 2, 3, atau 9 tanpa pecahan. Anak-anak pun bingung dan mulai bertengkar. Anak sulung ngotot harus dapat 8,5 peti. Anak kedua tidak mau kalau cuma dapat 5,66 peti. Anak bungsu mengklaim paling dirugikan. Pertengkaran mereka makin panas, bahkan nyaris berujung pada kekerasan. Maka, warga sekitar menyarankan mereka menemui Abu Nawas. Ketiga anak itu menemui Abu Nawas.
Setelah membaca isi wasiat, Abu Nawas mengelus jenggotnya dan tertawa kecil. Ah, wasiat yang cerdik, atau memang sengaja menjebak? Anak-anak marah. Apa maksud Tuan bicara begitu santai? Ini harta warisan, bukan teka-teki. Abu Nawas tak menjawab. Ia hanya berkata, besok pagi, bawa semua peti emas itu ke lapangan kota. Kita akan membaginya di sana, di hadapan warga agar adil dan transparan. Pagi harinya, kerumunan warga telah memadati lapangan. 17 peti emas ditata rapi. Abu Nawas datang, dengan membawa seekor keledai tua. Warga mulai tertawa. Apakah keledai itu akan ikut warisan juga? Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia berkata, aku akan pinjamkan 1 peti emas dari hartaku sendiri. Jadi sekarang jumlahnya jadi 18 peti. Ia lalu mulai membagi. Setengah dari 18 untuk anak sulung sama dengan 9 peti. Sepertiga untuk anak kedua sama dengan 6 peti. 1/9 untuk anak bungsu sama dengan 2 peti. Total, 9 plus 6 plus 2 sama dengan 17 peti. Peti ke-18, milik Abu Nawas sendiri, tidak terpakai dan dikembalikan ke punggung keledainya. Warga serentak bersorak. 3 anak itu tertegun, lalu menangis haru. Kenapa Tuan melakukan ini untuk kami? Abu Nawas menjawab, karena ayah kalian orang baik. Dan karena kadang, menyelesaikan masalah bukan soal angka, tapi soal menenangkan hati dan membuka pikiran. Cerita ini pun menjadi legenda di Baghdad. Bukan hanya karena solusi matematika cerdas dari Abu Nawas, tapi karena ia mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Keadilan bukan hanya soal angka, tapi soal keberanian untuk tidak mengambil apa yang bukan hak kita, bahkan jika kita punya kesempatan. Raja yang mendengar kisah ini dari rakyat berkata, Abu Nawas tak hanya tahu hitung-hitungan, tapi tahu juga bagaimana menata hati manusia. Seperti biasa, tawaran jabatan kembali diberikan. Dan seperti biasa pula, Abu Nawas menolak. Lebih baik aku tetap rakyat biasa, agar bisa membantu para raja tetap waras. Cerita selanjutnya. Suatu hari, di pasar Baghdad, terjadi kegemparan. Seorang pedagang kaya bernama Marwan berteriak-teriak sambil menunjuk seorang pemuda miskin yang sedang membawa sekeranjang kurma. Pencuri, dia mencuri kurma dari tokoku. Teriak Marwan. Pemuda itu, bernama Yusuf, gemetar dan menangis. Aku tidak mencuri. Aku membeli kurma ini dari seorang petani tua di luar kota. Marwan tidak mau tahu. Ia menyeret Yusuf ke pengadilan dan menuntut agar pemuda itu dihukum berat. Warga pun terbagi dua, ada yang percaya pada pedagang kaya yang terkenal pelit itu, ada juga yang iba pada Yusuf, anak yatim yang rajin bekerja apa saja untuk makan. Hakim bingung, tidak ada saksi, tidak ada bukti kuat. Maka, ia mengusulkan satu nama, Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan santai, membawa secarik kertas dan sebatang tongkat kayu. Ia mendengarkan cerita kedua belah pihak. Lalu ia berkata, baik. Untuk menentukan siapa yang jujur, aku akan gunakan cara sederhana, kurma bicara. Warga terdiam. Apa maksudnya? Abu Nawas memerintahkan agar keranjang kurma Yusuf diletakkan di atas meja besar. Aku akan menandai salah satu kurma di dalam keranjang ini. Lalu aku akan mengembalikan kurma ini ke keranjang. Jika kurma ini memang berasal dari toko Marwan, maka kurma lain di dalamnya akan menunjukkan tanda yang sama. Lalu, diam-diam, Abu Nawas mengambil setetes kecil minyak dan meneteskan pada satu kurma. Ia kemudian mencampurkannya ke dalam keranjang dan menyuruh ajudannya membawa keranjang itu ke toko Marwan, untuk membandingkan dengan kurma yang ada di sana. Setelah beberapa menit, ajudan kembali. Abu Nawas tersenyum dan berkata, kurma di toko Marwan tidak memiliki aroma atau warna yang sama. Kurma dalam keranjang Yusuf lebih matang, berasal dari jenis berbeda. Marwan mulai gugup. Itu karena dia menyembunyikan kurma yang lain. Tapi Abu Nawas berkata pelan, tidak, Marwan. Aku sudah tahu kau berbohong. Aku hanya ingin melihat apakah kau cukup rendah hati untuk mengakuinya sebelum aku buka semuanya. Marwan terdiam. Warga mulai mencemoohnya. Akhirnya, ia mengaku bahwa ia hanya ingin mengambil kurma Yusuf karena kesal pemuda itu menjual dengan harga lebih murah dari tokonya. Hakim menghukum Marwan untuk mengganti rugi 2 kali lipat harga kurma Yusuf dan meminta maaf di depan umum. Yusuf pun dipulihkan nama baiknya, dan warga pasar mulai menaruh simpati padanya. Bahkan ada yang memberinya pekerjaan tetap.
Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tak menerima hadiah apapun dari Yusuf ataupun hakim. Aku hanya ingin kurma kembali pada yang berhak, bukan masuk mulut si tamak. Kisah Abu Nawas dan pedagang yang serakah menyebar di seluruh penjuru Baghdad. Warga menyadari bahwa keadilan tidak hanya milik orang kaya dan bahwa kebenaran kadang bisa ditemukan lewat cara-cara yang sederhana tapi cermat. Raja pun berkata, jika seluruh hakim di negeriku berpikir seperti Abu Nawas, barangkali keadilan akan berjalan lebih cepat dari angin. Dan seperti biasa, Abu Nawas menolak jabatan. Kalau aku jadi hakim, siapa yang akan membuat para hakim tetap jujur? Cerita selanjutnya. Suatu hari, seorang saudagar kaya bernama Tuan Baruk datang menghadap raja dengan membawa seorang pemuda kurus bernama Jamil. Baginda, pemuda ini mencuri keledaiku. Ia harus dihukum. Jamil segera membela diri, tidak benar, Baginda. Keledai itu memang sudah kubeli darinya seminggu lalu. Tuan Baruk marah, bohong. Aku tak pernah menjualnya. Perdebatan semakin sengit. Sayangnya, tidak ada saksi atau bukti jual beli. Raja bingung. Tak mungkin menghukum tanpa bukti yang jelas. Maka seperti biasa, panggil Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan senyum dan berkata, sungguh menarik. Seekor keledai bisa jadi pusat pertikaian. Mungkin, keledainya sendiri yang bisa menjelaskan. Semua orang tertawa. Tuan Baruk berseru, apa maksudmu, Abu Nawas? Keledai tidak bisa bicara. Abu Nawas menjawab, benar. Tapi aku kenal orang yang bisa membuat hewan berbicara. Izinkan aku membawa keledai itu malam ini. Besok pagi, ia akan jadi saksi. Raja pun setuju. Keledai itu dibawa ke rumah Abu Nawas. Malam itu, Abu Nawas tak benar-benar ingin membuat keledai bicara. Tapi ia tahu cara membuat pelaku kejahatan takut. Ia menyuruh seorang pembantunya menyebarkan rumor ke pasar. Besok keledai itu akan bicara di depan raja. Hati-hati bagi yang pernah memperlakukannya buruk. Kabar ini cepat menyebar ke seluruh Baghdad. Keesokan paginya, istana dipenuhi orang. Keledai diletakkan di tengah aula. Abu Nawas berdiri di sampingnya dan berkata, wahai keledai, tunjukkan siapa pemilikmu yang sebenarnya. Tentu saja keledai hanya mengunyah jerami. Abu Nawas menoleh ke Tuan Baruk, maukah kau mendekat dan berbisik ke telinganya? Mungkin dia akan mengenal suaramu. Dengan wajah ragu, Tuan Baruk maju dan membisikkan sesuatu. Abu Nawas memperhatikan gerak-geriknya, dan tersenyum. Kemudian giliran Jamil. Ia juga mendekat dan berbicara dengan lembut. Setelah keduanya selesai, Abu Nawas langsung menunjuk. Raja, pemilik sah keledai ini adalah Jamil. Raja terkejut. Tapi bagaimana kau tahu? Abu Nawas menjawab, sederhana. Saat Tuan Baruk mendekat, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia takut keledai benar-benar bicara. Tapi Jamil tenang, karena ia jujur. Seorang pencuri takut rahasia terbongkar, meski hanya pada seekor keledai. Semua orang terkekeh. Raja tertawa terpingkal-pingkal. Tuan Baruk akhirnya mengaku bahwa ia memang menjual keledai itu, lalu menyesal karena harga yang diterima terlalu murah. Ia mencoba memfitnah Jamil agar bisa mengambilnya kembali. Raja menghukum Baruk karena kesaksiannya palsu. Keledai diserahkan secara resmi kepada Jamil, dan Abu Nawas sekali lagi dipuji karena kecerdasannya. Hebat, hanya Abu Nawas yang bisa menyelesaikan perkara, dengan keledai sebagai saksi diam. Warga Baghdad tak henti membicarakan kisah ini. Sejak saat itu, mereka berkata, kejujuran tak butuh suara keras. Bahkan diamnya keledai bisa membongkar kebohongan manusia. Dan Abu Nawas, seperti biasa, menolak hadiah raja. Hadiah terbaik bagiku adalah, melihat kebodohan dibongkar tanpa harus membuat siapapun terluka. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, seorang pria tua bernama Pak Salman berlari-lari ke balai kota. Nafasnya terengah, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar memegang kantong kosong. Tolong, seseorang telah mencuri uang emasku. Di udara, petugas keamanan bingung. Di udara, maksudmu bagaimana? Uangku 50 keping emas, aku letakkan di dalam tempayan, lalu kutaruh di atas atap rumah agar aman dari pencuri. Tapi pagi ini, hilang. Tak ada jejak, tidak ada yang memanjat. Ini pasti, sihir. Warga mulai berkumpul. Ada yang berspekulasi pencuri bisa terbang. Ada pula yang menyebut jin atau burung gagak raksasa. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan dengan akal sehat.
Akhirnya, pengaduan ini sampai ke istana. Dan seperti biasa, Raja berkata, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menguak misteri udara dan uang emas." Abu Nawas datang dengan membawa satu alat aneh, sebuah layang-layang kecil berbentuk ikan. Orang-orang tertawa, mengira ia akan bermain-main. Tapi Abu Nawas langsung serius. Ia minta semua warga menjauh dari rumah Pak Salman, dan memeriksa atap rumah tersebut. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda tempayan pecah. Anehnya, tempayan masih ada, tapi kosong. Abu Nawas duduk bersila, menatap langit. Kalau bukan manusia, bukan jin, dan bukan burung, maka pencurinya adalah udara. Orang-orang melongo. Apa Abu Nawas sudah gila? Tunggu sampai besok pagi, kata Abu Nawas. Biarkan aku memasang jebakan khusus. Malam harinya, Abu Nawas meminta raja mengizinkan pemasangan tempayan palsu berisi batu di tempat yang sama. Ia juga menyembunyikan 4 pengawal di sekitar rumah, dan memasang seutas benang halus dari atap menuju atap rumah tetangga di sebelahnya. Pagi pun tiba, dan saat matahari muncul, terdengarlah suara kreak, benang tertarik, dan tempayan palsu ikut melayang, tapi langsung jatuh dan pecah. Para pengawal segera menyergap si pencuri, seorang bocah laki-laki, anak dari tetangga sebelah. Anak itu menangis dan mengaku. Ia melihat Pak Salman selalu menyimpan sesuatu di tempayan di atas atap. Karena tak bisa memanjat, ia memasang katrol tali dari rumahnya ke tempayan itu, menarik perlahan di malam hari, mengambil isinya, lalu mengembalikan tempayan seperti semula agar tak dicurigai. Ternyata, bukan sihir, bukan udara, tapi akal-akalan bocah iseng yang cerdas. Abu Nawas memuji kecerdikan anak itu, tapi tetap meminta raja untuk memberikan hukuman ringan yang mendidik. Kau cerdas, tapi jangan gunakan akalmu untuk mencuri. Gunakan untuk belajar. Kalau kau pintar dan jujur, suatu hari bisa seperti aku. Raja pun tersenyum. Pak Salman mendapatkan kembali uang emasnya. Dan bocah itu, setelah menjalani hukuman kerja sosial selama sebulan di perpustakaan kerajaan, akhirnya tumbuh menjadi penulis buku cerita terkenal. Sejak saat itu, warga Baghdad belajar satu hal penting. Kalau ada sesuatu hilang di udara, jangan langsung salahkan jin. Kadang akal licik lebih ringan dari angin. Dan seperti biasa, saat raja menawarkan hadiah besar, Abu Nawas hanya berkata, "Aku lebih suka misteri daripada emas. Tapi kalau Baginda bersikeras, boleh juga emasnya ditaruh di atap." Sambil tertawa. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di tepi sungai Tigris, warga Baghdad dikejutkan oleh suara gaduh dari arah pasar. Dua lelaki tampak saling dorong dan tarik-menarik, sebuah sepatu. Ya, hanya satu sepatu. Sepasang tidak, satu saja. Warnanya coklat kusam, solnya retak, dan baunya, jangan ditanya. "Ini sepatu dari surga," teriak lelaki pertama dengan rambut berantakan dan jenggot seperti semak belukar. "Kau gila, itu milikku. Aku menemukannya lebih dulu, dan ia bicara padaku semalam," balas lelaki satunya dengan tatapan nanar. Warga mulai berkumpul, beberapa menahan tawa, yang lain penasaran. Bagaimana mungkin dua orang bertengkar hebat karena sepatu tua sebelah? Karena keributan makin tak terkendali, mereka dibawa ke pengadilan rakyat kecil, yang berada di bawah naungan istana. Hakimnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Sepatu dari surga, dan seperti biasa, bila logika tak mempan, hanya satu nama yang dipanggil. Panggil Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan jubah lusuhnya yang biasa, seolah tak terganggu dengan kasus paling aneh di minggu itu. Ia menatap sepatu sebelah itu. Diciumnya, diperiksa dalamnya, ditepuk-tepuk solnya, lalu ia berkata, "Ini memang sepatu yang sangat istimewa. Aku bisa merasakan sesuatu di dalamnya." Warga menahan napas. Para pengemis melotot. Hakim ternganga. Sepatu ini menyimpan rahasia. Dan hanya satu cara untuk membukanya. Semua menunggu. Sepatu ini harus berbicara di hadapan rakyat. Keesokan harinya, Abu Nawas memerintahkan panggung kecil dibangun di alun-alun kota. Ia meletakkan sepatu itu di atas bantal beludru, dan mengumumkan, "Hari ini, siapapun yang menyentuh sepatu ini sambil menutup mata, akan mendapat penglihatan tentang masa depan." Warga berbondong-bondong, dari anak-anak, pedagang, hingga tentara istana. Satu persatu menutup mata, menyentuh sepatu, dan mengucapkan keinginan.
Tentu saja, tak terjadi apa-apa. Tapi Abu Nawas mencatat reaksi setiap orang, termasuk kedua lelaki yang berseteru. Lelaki pertama mencium sepatu itu dengan hikmat, lalu menangis. Ia berkata, "Aku hanya ingin mengembalikan sepatu ini ke makam ayahku. Ia dulu membuat sepatu seperti ini dengan tangannya." Sementara lelaki kedua, mencium sepatu itu dan berbisik, "Kalau bisa kujual sepatu ini di depan istana, pasti ada orang bodoh yang mau beli mahal." Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berdiri dan berseru, "Sepatu ini sudah bicara." Abu Nawas memanggil keduanya ke depan rakyat. Yang satu melihat kenangan, yang satu melihat uang, yang satu mencium harapan, yang satu mencium peluang. Ia memegang sepatu itu tinggi-tinggi. "Aku tahu siapa pemiliknya, bukan dari pengakuan, tapi dari rasa kehilangan." Kemudian ia melempar sepatu itu ke udara, dan sebelum menyentuh tanah, tak angkap, lelaki pertama melompat dan meraih sepatu itu seperti menyelamatkan bayi. Lelaki kedua malah mundur satu langkah, takut terkena bau sepatu itu. Abu Nawas menunjuk lelaki pertama. Dia pemiliknya, bukan karena sepatu ini dari surga, tapi karena dia menyimpannya dalam hatinya. Raja yang mendengar cerita ini dari dalam istana tertawa terpingkal-pingkal. "Kau membuat sepatu bau menjadi hiburan pagi, Abu Nawas." Abu Nawas membungkuk sopan. "Bagi pengemis, Baginda, sepatu bisa jadi surga. Tapi bagi yang tamak, bahkan surga pun bau." Raja menawarkan hadiah. "Ambillah, Abu Nawas, sepatu emas dari istana." Tapi Abu Nawas menjawab, "Saya cukup dengan sandal kayu yang tak bisa bicara, tapi tak pernah bohong." Warga Baghdad tertawa, dan sejak hari itu, muncullah ungkapan baru. Kalau ingin tahu siapa pemilik sejati, lempar saja barangnya, lihat siapa yang menangis duluan. Cerita selanjutnya. Pagi itu, di sebuah gang sempit dekat pasar Baghdad, terdengar suara tangis dari rumah seorang janda tua. "Cerminku hilang, cerminku, itu warisan almarhum suamiku." Tetangganya datang, mencoba menenangkan. Namun si janda malah menunjuk dua pemuda yang berdiri gugup di dekat pintu. "Salah satu dari mereka mencurinya. Aku yakin, tak ada orang lain masuk ke rumahku pagi ini." Pemuda pertama adalah penjual roti, bertubuh gempal dan bersuara keras. Yang kedua, tukang air, kurus, pendiam, dan selalu membawa kantong kulit air di pinggang. Mereka sama-sama bersumpah tidak mengambil cermin itu. Tapi si janda yakin betul, salah satu dari mereka pembohong. Karena tidak ada saksi dan tidak ada jejak, kasus ini pun dibawa ke pengadilan kecil. Dan tentu saja, panggil Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan senyum ramah, lalu meminta semua pihak duduk melingkar di halaman pengadilan. "Cermin yang hilang adalah cermin tua, iya." Janda itu mengangguk, pecah sebelah, dan ada goresan panjang di sudutnya. Abu Nawas tampak berpikir, "Baik, karena kita tidak tahu siapa pelakunya, kita minta bantuan cermin itu sendiri." Semua melongo, "Tapi cerminnya hilang, Abu." Seru hakim, "Tenang, aku punya cermin cadangan, yang bisa bicara dengan hati nurani." Keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan sebuah cermin besar yang ditutupi kain. Ia meletakkannya di tengah ruang sidang. Cermin ini bisa membaca hati. Siapapun yang mencuri, wajahnya akan terlihat hitam saat bercermin. Warga berbisik heboh, bahkan hakim terlihat tegang. Abu Nawas memanggil dua pemuda itu bergantian. "Silakan berdiri di depan cermin. Tapi, jangan buka kainnya. Lihat pantulanmu lewat bayangan di lantai." Keduanya melakukannya. Setelah itu, Abu Nawas berkata, "Sekarang aku minta kalian balik ke tempat duduk, dan tunjukkan telapak tangan kalian." Keduanya menurut. Abu Nawas melihat dan tersenyum. "Sudah ketahuan. Tapi bagaimana bisa? Kami tak melihat cermin apapun." Tanya hakim. Abu Nawas membuka kain penutup cermin. "Lihat, ini bukan cermin ajaib. Ini hanya cermin biasa." Semua tercengang. "Lalu kenapa kau minta mereka lihat bayangan di lantai?" Abu Nawas tertawa kecil. "Sebelum mereka melihat cermin, aku mengoleskan arang halus di bagian belakang bingkai. Hanya sedikit, di bagian bawah. Orang yang merasa bersalah, akan menyentuh wajahnya karena takut terlihat hitam. Dan, telapak tangannya akan berbekas." Warga menoleh ke pemuda tukang air. Telapak tangannya, hitam. Ia mencoba menyeka. "Terlambat, aku hanya ingin menjualnya ke pasar. Aku butuh uang." Akhirnya ia mengaku. Cermin pun dikembalikan kepada si janda.
Raja yang mendengar kabar ini tertawa dan berkata, "Jadi, Abu Nawas bahkan bisa bikin cermin yang tak ada menjadi cermin kejujuran." Abu Nawas membungkuk, "Cermin sejati tak terbuat dari kaca, Baginda. Tapi dari hati nurani." Pemuda pencuri tidak dijebloskan ke penjara. Tapi Abu Nawas memberikan satu syarat. "Kau harus mengganti cermin itu dengan bekerja di rumah si janda, tanpa dibayar, selama sebulan. Angkat air, bersihkan halaman, dan dengarkan curhatnya setiap malam." Pemuda itu pucat, "Curhat setiap malam, itu hukuman yang berat," bisik salah satu penjaga istana. Sejak kejadian itu, muncullah ungkapan baru di Baghdad. "Kalau tak mau ketahuan, jangan sentuh wajahmu di depan Abu Nawas." Dan ketika raja menawarkan hadiah pada Abu Nawas, ia menjawab, "Saya hanya butuh satu hal, Baginda." "Apa itu?" "Satu cermin kecil, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk memastikan rambut saya masih lurus tiap pagi." Raja tertawa sampai bangku singgasananya goyah. Cerita selanjutnya. Pagi yang biasanya tenang di pasar Baghdad tiba-tiba gaduh. Seorang pedagang kaya berteriak-teriak sambil menunjuk seorang penggembala miskin. "Ia menipuku. Kambing yang dijual padaku, bisa bicara semalam." Warga tertawa. "Kambing bisa bicara, benar. Tengah malam aku dengar suara dari kandang, tolong, aku kedinginan." Aku lari keluar, dan kambing itu menatapku. Sementara itu, si penggembala miskin hanya geleng-geleng. "Saya jual kambing, bukan jin." Tapi sang pedagang bersikeras bahwa ia ditipu, dan menuntut uangnya kembali. Karena perdebatan tak selesai, kasus dibawa ke pengadilan. Dan sudah bisa ditebak, panggil Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan langkah tenang dan mata penasaran. "Bisa tolong ulangi ceritanya, Tuan Pedagang?" Pedagang itu mengulang dengan semangat. "Tengah malam, kambing itu bicara. Ia minta selimut, dan bilang rumputnya basi." Abu Nawas menahan tawa. "Dan sebelumnya, kambing itu sehat." "Ya, tapi dia sangat," tatapannya, penuh arti. Warga mulai tertawa, tapi Abu Nawas tampak serius. Ia menatap si penggembala. "Kau jual kambing yang bisa bicara. Saya cuma jual kambing biasa. Kalau dia bisa ngomong, kenapa hidup saya tetap miskin?" Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, kita harus uji. Bawa kambingnya ke sini." Sore itu, seekor kambing gemuk diikat di depan pengadilan. Warga berkumpul, menahan tawa. Abu Nawas mendekat dan berbisik ke telinga kambing. "Katakan, kau bicara semalam." Kambing mengembik. "Beek." Abu Nawas pura-pura kaget. Dia bilang, "Saya hanya bersin, bukan bicara." Suasana pecah oleh gelak tawa. Tapi Abu Nawas mengangkat tangan, meminta diam. "Sekarang serius. Aku akan mencari tahu siapa sebenarnya yang bicara malam itu." Malam itu, Abu Nawas meminta untuk tidur di rumah pedagang dan menjaga kambing sendiri. Ia membawa lilin, buku, dan satu mangkuk susu. Dan tentu saja, sembunyi-sembunyi, ia mengajak dua anak jalanan yang dikenalnya, Zaki dan Burhan, si tukang usil. "Tugas kalian malam ini, akting." Tengah malam, saat suasana sunyi dan pedagang tidur, terdengarlah suara dari kandang. "Tolong, kambing ini dingin. Susu basi." Aku protes sebagai kambing. Pedagang terbangun dengan panik. Ia lari ke kandang, dan hanya menemukan kambing yang diam tak bergerak, mengunyah rumput dengan tenang. Keesokan harinya, Abu Nawas menyampaikan laporan di pengadilan. "Baginda, saya menemukan jawabannya. Kambing ini tidak bisa bicara. Tapi ada dua bocah cerdas, yang bisa meniru suara kambing dengan sangat baik." Zaki dan Burhan maju, tertawa kecil sambil melambaikan tangan. "Kami hanya iseng, Tuan Pedagang. Suaramu lucu waktu ketakutan." Ternyata, semalam ketika kambing dibawa ke rumah sang pedagang, dua bocah itu mengintai dan memutuskan iseng, mereka menyusup dekat kandang dan bicara meniru suara kambing. Sang pedagang malu besar. Abu Nawas menepuk bahu sang pedagang. "Lain kali, jika seekor kambing meminta selimut, tanyakan dulu, dia pakai ukuran apa." Semua tertawa. Abu Nawas menambahkan, "Kebenaran kadang bukan soal siapa yang berbohong, tapi siapa yang berpikir terlalu cepat." Seekor kambing tak akan pernah menuntut gaji atau mengeluh soal rumput basi. Kalau iya, berarti kau butuh dokter, bukan penggembala. Akhirnya, kambing dikembalikan ke si penggembala. Pedagang minta maaf, dan memberi upah kepada kedua bocah karena sudah membuka mata hatinya, dan karena ia tak mau mereka iseng lagi.
Raja yang mendengar cerita ini berkata, Abu Nawas, bagaimana kau bisa tenang dalam kasus yang begitu aneh? Abu Nawas tersenyum, saya sudah pernah dituduh mencuri bayangan. Dibanding itu, kambing bicara masih wajar. Sejak saat itu, warga Baghdad punya ungkapan baru. Kalau kambingmu bisa bicara, pastikan dulu bukan anak tetangga di balik semak. Cerita selanjutnya. Suatu pagi, Raja Harun ar-Rasyid tampak gelisah. Ia memanggil seluruh penasihat istana. Tadi malam aku bermimpi aneh, aku terbangun di tengah laut, tidur di atas kasur emas, dan dikelilingi ikan yang bicara tentang pajak. Penasihat bingung. Sebagian menyarankan ramalan, sebagian menyuruh doa ruqyah. Tapi Raja hanya menatap satu orang. Panggil Abu Nawas. Mungkin dia bisa menjelaskan mimpi ini dengan cara yang masuk akal. Abu Nawas datang dengan gayanya yang santai. Ia mencium tangan Raja dan berkata, Baginda bermimpi di atas laut, di atas kasur emas, dikelilingi ikan yang cerewet. Tepat, Abu Nawas mengangguk. Saya tahu apa artinya. Apa? Kasur Baginda terlalu empuk. Semua terdiam, lalu tawa pun pecah. Tapi Raja justru semakin penasaran. Lalu bagaimana mengujinya? Gampang, izinkan saya membawa kasur Baginda selama 3 hari. Saya akan buktikan apakah ia benar-benar keramat atau hanya terlalu mahal. Selama 3 hari, kasur kerajaan dipindahkan ke rumah kecil Abu Nawas. Warga gempar. Abu Nawas mencuri kasur raja. Abu Nawas tak peduli. Ia tidur di kasur itu, tapi bukan di dalam rumah. Ia meletakkannya di tepi jalan, di bawah pohon. Biar angin malam yang bicara. Hari pertama, ia tidur sendirian. Hari kedua, ia tidur sambil membaca puisi keras-keras. Hari ketiga, ia mengundang pengemis dan anak jalanan tidur bersamanya. Hari keempat, kasur dikembalikan ke istana. Raja heran melihat warnanya berubah dan baunya berjiwa rakyat. Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Saya hanya membiarkan kasur ini menyerap kenyataan. Kenyataan, Abu Nawas tersenyum. Kasur ini kini tak hanya mengandung mimpi seorang raja, tapi juga mimpi seorang fakir. Ia sudah tahu rasa debu jalanan dan nyanyian perut kosong. Raja mulai mengerti. Dan apa makna mimpiku? Laut itu kesunyian, kasur emas itu kekuasaan, dan ikan cerewet itu, para penasihat yang tak bisa diam tapi tak tahu berenang. Raja tertawa hingga air matanya keluar. Raja akhirnya mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Mulai hari ini, setiap kasur kerajaan harus dicoba oleh satu orang rakyat miskin selama 1 malam. Penasihat heboh. Tapi, Baginda, Raja melanjutkan, agar aku bermimpi seperti mereka juga, agar aku tak terlalu jauh dari laut kenyataan. Abu Nawas diberi hadiah, tapi ia menolak emas. Baginda, cukup berikan saya tikar tipis, karena dari situlah mimpi saya selalu dimulai. Sejak hari itu, warga Baghdad punya pepatah baru. Jangan percaya mimpi raja sampai kasurnya pernah disentuh debu rakyat. Dan para penasihat pun kini diam tiap malam, khawatir ikan dalam mimpi mulai menggigit balik. Cerita selanjutnya. Suatu siang, seorang pedagang dari Persia datang ke istana membawa sebuah hadiah aneh, cermin bundar berbingkai emas. Ini bukan sembarang cermin, Baginda, kata si pedagang. Cermin ini bisa menunjukkan siapa yang paling jujur di kerajaanmu. Raja Harun ar-Rasyid langsung tertarik. Cermin jujur, wah, ini cocok untuk menguji para pejabatku. Tapi penasihat utama berkata lirih, atau justru membahayakan, Baginda. Namun terlambat, cermin itu sudah dipajang di balairung istana. Raja membuat pengumuman. Besok pagi, seluruh pejabat istana, ulama, saudagar, hingga pengemis, akan berdiri di depan cermin ini. Bila ia jujur, cermin akan memantulkan cahaya. Bila tidak, wajahnya akan terlihat seperti monyet. Istana pun gempar. Malam itu, banyak yang tidak bisa tidur. Beberapa minta mandi bunga. Sebagian menyuap penjaga cermin agar diam-diam dibersihkan dulu. Dan tentu saja, ada satu orang yang tertawa sambil menyantap kurma di pojok gang. Ini pasti akan seru, kata Abu Nawas. Pagi harinya, barisan panjang mengular dari istana. Satu persatu berdiri di depan cermin. Beberapa pejabat menjerit, kenapa wajahku bercermin monyet? Yang lain merasa lega karena wajahnya tetap utuh. Raja pun mulai percaya bahwa cermin itu benar-benar ajaib. Hingga tiba giliran Abu Nawas. Ia berdiri,
menatap cermin, lalu tertawa keras. "Apa yang kau lihat?" tanya raja penasaran. "Saya melihat seorang gembel dengan jenggot acak-acakan, tapi cermin ini jelas-jelas rusak. Saya lebih tampan dari itu." Raja memerintahkan, "Periksa cermin ini." Mengapa Abu Nawas tidak berubah menjadi apa-apa? Abu Nawas menjawab ringan, "Karena saya memang tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Tapi, saya tahu sesuatu, Baginda." "Apa itu?" "Cermin ini bukan dari Persia. Ini dari pasar Loak Baghdad. Saya pernah jualan di sana." Semua terdiam. Abu Nawas lalu menunjuk bingkai cermin. "Lihat ukiran ini, bekas tergores. Saya tahu siapa pengukirnya. Dan bagian ajaibnya itu hanya pantulan cahaya dari kaca ganda. Ada pelat cembung di dalamnya. Jadi kalau pencahayaan diatur, wajah bisa terdistorsi." Raja pun melotot ke arah pedagang Persia. Pedagang palsu itu berlutut ketakutan. "Saya hanya ingin menipu orang kaya, Baginda. Saya tak menyangka Abu Nawas ada di sini." Raja menghela napas. "Kau hampir berhasil, tapi ternyata cermin ini tetap menunjukkan yang jujur, karena hanya orang jujur yang tidak takut melihat dirinya." Abu Nawas mengangguk. "Cermin terbaik bukan yang ada di dinding, tapi yang ada di hati kita sendiri." Raja tertawa dan memberikan cermin itu kepada Abu Nawas. "Ambillah, kau pantas memilikinya." Tapi Abu Nawas menggeleng. "Saya tidak butuh cermin, Baginda. Karena saya selalu punya teman yang lebih kejam, istri saya. Dia akan bilang jujur bahkan saat saya tak minta." Sejak saat itu, warga Baghdad punya nasihat baru. Kalau ingin tahu siapa yang jujur, lihat siapa yang paling tenang saat bercermin. Dan cermin palsu itu dipasang di gerbang kota, agar siapapun yang masuk, tersenyum dulu, bahkan jika wajahnya seperti monyet. Cerita selanjutnya. Suatu pagi, istana Baghdad geger. Sandal emas milik Raja Harun ar-Rasyid hilang. Bukan sandal biasa, melainkan hadiah dari kerajaan Bizantium, bertatahkan permata. Raja murka, semua pelayan diperiksa, penjaga pintu disidang, namun hasilnya nihil. "Panggil Abu Nawas," seru raja, "hanya dia yang bisa mencium bau penipu dari jarak 3 menara." Abu Nawas datang dengan wajah mengantuk dan rambut acak-acakan. "Apa yang kau ketahui, Abu Nawas?" tanya raja. "Belum banyak, Baginda, tapi saya bisa berbicara dengan sandal." Semua orang tertawa. Sandal bisa bicara, tentu. Apalagi sandal emas, biasanya lebih cerewet. Abu Nawas lalu mendekati singgasana dan berseru, "Wahai sandal emas, katakan padaku siapa yang menculikmu." Hening. Tiba-tiba Abu Nawas menepuk dahinya. Tentu saja, sandal hanya mau bicara jika pencurinya ada di ruangan ini. Abu Nawas membawa baskom berisi air mawar. Setiap orang di ruangan ini harus mencelupkan kakinya ke air ini. Bila ada aroma emas, maka itulah pencurinya. Para penjaga mencelupkan kaki, para pelayan mencelupkan kaki, bahkan juru masak dan pengasuh unta ikut mencoba. Hingga akhirnya seorang penjaga muda enggan mencelupkan kakinya. "Maaf, kakiku sedang luka." Abu Nawas menatapnya tajam. "Luka karena mencoba kabur lewat jendela kamar perhiasan, mungkin." Penjaga itu pucat. Raja langsung berseru, "Periksa kamarnya." Dan benar saja, sandal emas ditemukan dalam bungkusan pakaian, dibungkus kain wangi. Raja memandang Abu Nawas kagum. "Bagaimana kau tahu sandal emas akan bicara lewat kaki?" Abu Nawas tertawa. "Saya tidak tahu, Baginda. Saya hanya tahu, pencuri selalu takut dicurigai. Jadi saya menciptakan permainan kecil yang membuatnya ketakutan sendiri." Raja mengangguk pelan. "Jadi bukan sandal yang bicara, tapi rasa bersalah yang bersuara." "Tepat sekali," jawab Abu Nawas. "Dan terkadang, suara hati lebih keras dari suara teriakan." Raja ingin menghadiahi Abu Nawas sandal emas pengganti. "Aku ingin kau berjalan seperti raja." Abu Nawas menolak. "Saya lebih nyaman berjalan dengan sandal dari pasar. Lebih cocok untuk kaki yang suka masuk gang sempit dan lumpur." Namun akhirnya, Raja menghadiahkan Abu Nawas sandal kayu dengan ukiran wajah raja di bawah solnya. "Agar kau selalu menginjakku, dan tetap rendah hati." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Itu hadiah terbaik sepanjang hidup saya." Warga Baghdad kemudian punya pepatah baru. "Kalau kau ingin menangkap pencuri, jangan cari buktinya dulu. Cari rasa takutnya." Dan sandal emas itu dikembalikan ke tempat semula, dengan tambahan rantai,
gembok, dan tulisan. Jika kau bukan Abu Nawas, jangan sentuh. Cerita selanjutnya. Suatu pagi, di tengah riuhnya pasar Baghdad, seorang pria gemuk berdiri sambil memegang ayam jantan. Ayo ayo, ayam ajaib yang bisa bicara. Dan lebih hebat lagi, ayam ini yakin bahwa dia seekor unta. Warga tertawa, sebagian penasaran. Kalau benar ayam ini unta, aku mau beli 10. Celetuk seorang tukang daging. Silakan tanya sendiri, kata si pria. Tapi jangan kaget dengan jawabannya. Seekor anak kecil bertanya, wahai ayam, benarkah kau seekor unta? Dan si pria menggerakkan paruh ayam dengan tali sambil bersuara serak. Benar, aku seekor unta, lihat leherku panjang, dan aku bisa membawa barang berat. Warga pun makin heran. Beberapa mulai percaya, bahkan pejabat pajak kerajaan yang lewat ikut membeli ayam itu seharga 5 keping emas, karena yakin hewan ini bisa menggantikan keledainya. Saat berita, ayam unta, itu sampai ke telinga Abu Nawas, ia hanya tersenyum miring. Ayam mengaku unta, itu bukan masalah hewan, tapi masalah manusia yang ingin percaya apapun asal menguntungkan. Ia lalu berangkat ke pasar untuk menyaksikan sendiri pertunjukan si ayam. Di sana, si penjual telah menjual 3 ayam lagi, semua katanya bisa membawa air seperti unta, atau menjadi kendaraan anak kecil. Abu Nawas meminjam seekor keledai dari seorang petani, lalu membawanya ke pasar keesokan hari. Ia berdiri dengan penuh wibawa dan berkata, saudara-saudara, hari ini saya bawa keledai ajaib, yang percaya dirinya adalah ulama besar. Ia bisa memberi fatwa dan menjawab semua persoalan hidup. Orang-orang tertawa, tapi banyak juga yang penasaran. Apa buktinya? Abu Nawas membisikkan sesuatu di telinga keledai. Si keledai mengembik pelan. Lihat, dia baru saja memberi nasihat, jangan percaya ayam yang mengaku unta, apalagi penjualnya. Warga mulai tersadar dan menertawakan diri sendiri. Melihat kerumunan berpindah ke Abu Nawas, si penjual ayam pun marah. Apa maksudmu menyaingi daganganku dengan keledaimu yang bodoh? Abu Nawas menjawab santai, keledai ini bodoh, tapi dia jujur. Tidak pernah sekalipun mengaku sebagai imam masjid atau penasihat raja. Lalu ia bertanya kepada warga, mana yang lebih berbahaya, ayam yang jujur bahwa dirinya ayam, atau manusia yang memaksanya menjadi unta hanya untuk menjual kebohongan? Si penjual ayam pun tertunduk, lalu berlari meninggalkan pasar sambil membawa ayam-ayamnya yang kini mulai berkokok panik. Warga Baghdad belajar satu hal penting hari itu. Kebohongan yang lucu bisa menghibur, tapi kebohongan yang menguntungkan bisa menipu orang waras sekalipun. Raja yang mendengar kabar itu tertawa. Abu Nawas bukan hanya menyingkap penipuan, tapi juga menyelamatkan kami dari membeli ayam jantan untuk menarik kereta perang. Abu Nawas pun berkata, kalau ayam bisa mengaku unta, maka manusia bisa mengaku apapun, asal ada yang percaya. Tugas kita adalah tidak jadi orang yang mudah percaya. Sejak hari itu, bila ada yang sombong dan suka membual di Baghdad, warga akan berkata, hati-hati, nanti kau dikira ayam yang ingin jadi unta. Dan Abu Nawas pun kembali ke rumah, membawa keledai, serta 1 ayam yang ia beli murah dari pasar. Katanya, ayam ini akan jadi guru. Bukan guru kebenaran, tapi guru betapa mudahnya manusia dibodohi oleh keinginan mereka sendiri.